Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Di sore hari ini seperti biasa kita di acara Search and Rescue SAR. Tentu saja seperti biasa senantiasa ada organisasi-organisasi SAR se-Solo Raya untuk saat ini yang kami hadirkan, termasuk juga di atas SAR ada selalu berhubungan dengan BPBD. Sore hari ini hadir Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo. Beliau Bapak Insinyur Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini di tengah kesibukan yang sebenarnya berbarengan dengan kegiatan yang insya Allah dalam rangka kegiatan Hari Bencana ya? Ya, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Nah, itu SAR Solo Raya bahkan se-Jawa Tengah ya? Ya, betul. Jadi itu kan secara nasional. Jadi diperingati secara nasional. Untuk tahun ini yang ketempatan sebagai tuan rumah kan Provinsi Jawa Tengah. Ya, nah, ya. Ditempatkan di Solo. Solo ya. Dan kebetulan Bapak ini meskipun tadi acara sebenarnya belum selesai, tapi karena sangat ditunggu-tunggu saudara pemirsa dari MTA TV, ini beliau berkenan untuk meluangkan waktu. BPBD Sukoharjo sendiri, ini telah ada sejak kapan, Pak? Berdirinya ya, maksud kami. Di Sukoharjo itu dibentuk dengan perda, tepatnya itu akhir 2011. 2011. Kalau nggak keliru bulan September itu, September 2011. Tapi efektif kita bisa bekerja itu mulai tahun 2012. Artinya anggaran sudah kita difasilitasi itu di tahun 2012, sehingga kita dengan segala keterbatasannya bismillah kita untuk menindaklanjuti istilahnya itu kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan bencana secara menyeluruh di Kabupaten Sukoharjo. Tentunya memang kami itu tidak lepas dari regulasi ataupun undang-undang yang ada di sana. Amanah apa yang harus kita laksanakan. Itu yang menjadi apa istilahnya itu di awal bagi kami untuk bekerja terkait dengan penanganan bencana. Dan selama ini berarti kan sudah efektif sekitar 4 tahun kita berjalan. Tapi itu semua alhamdulillah kita bisa berjalan baik, tentunya dengan berkoordinasi. Karena kita sebagai leading sektor penanganan bencana itu bertindak sebagai koordinator. Tentunya bisa melibatkan semua elemen, baik itu tingkat SKPD maupun di unsur swasta. Sesuai dengan amanahnya, itu kalau namanya kita menangani bencana itu kan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Itu yang sekilas terkait dengan itu. Berarti sejak 2011 itu pasti sudah ada aktivitas-aktivitas di mana kegiatan penanggulangan bencana itu berlangsung. Pak, untuk BPBD sendiri mulai operasional yang dirasa paling besar pada tahun di antara 2011 sampai sekarang itu yang dirasa wah ini kita benar-benar kewalahan pada waktu kita penanggulangan seperti itu. Apa itu, Pak? Kalau kita bicara potensi bencana di Kabupaten Sukoharjo khususnya, itu paling dominan itu kan di bencana banjir. Angin kencang, puting beliung itu, kebakaran. Kalau kalau gempa itu kan insidentil dan itu sama halnya dengan tanah longsor. Tanah longsor itu kan kita nggak punya potensi yang begitu mengkhawatirkan karena posisi geografis Kabupaten Sukoharjo itu kan relatif datar. Kalau toh ada perbukitan itu di perbatasan selatan antara Wonogiri dengan Gunung Kidul. Itu pun perbukitan yang relatif kemiringannya itu landai. Artinya kekhawatiran terkait dengan ancaman longsor itu relatif kecil. Walaupun ada itu tapi sifatnya kan cuman apa istilahnya itu dengan skala lokalan yang tidak membahayakan. Karena di sana memang di permukiman itu tidak begitu
dekat dengan lereng-lereng yang punya kemiringan curam sehingga ancaman seperti itu relatif kecil. Jadi khususnya di Sukoharjo itu memang yang paling kita waspadai dan paling sering kita tangani itu ya banjir, angin puting beliung sama kebakaran yang paling sering kita istilahnya kita tangani. Nah, tadi disampaikan bahwa apa yang sekiranya itu merasa agak kewalahan begitu. Sebenarnya pada prinsipnya kita enggak kewalahan. Artinya apa? Kalau kita sudah menangani bencana itu kan sifatnya itu kan kita bisa maju bersama dari semua pihak. Dan itu sudah kita siapkan ketika penanganan bencana itu kita siapkan di fase-fase pra-bencana. Jadi sesuai dengan manajemen penanganan bencana sendiri atau penyelenggaraan penanganan bencana itu kan ada 3 tahapan, Mas. Tahap pra-bencana itu kan ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan. Fase saat tanggap darurat ketika ada bencana, dan fase pasca bencana ketika bencana sudah selesai, berarti ada banyak dampak yang terjadi. Nah, untuk tahap yang pra bencana itu kan ada ketika ada belum terjadi potensi bencana dan ada potensi adanya bencana. Nah, itu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya dari pra bencana itu kan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyiapan SDM dan peralatan. Di sana ada sosialisasi dan pelatihan tentunya untuk menyiapkan SDM itu sendiri, dan juga mitigasi, rencana kontingensi dan sebagainya terkait kalau nanti ada pengungsi ketika ada bencana, terus nanti ada pengungsinya setelah dievakuasi terus mau dibawa kemana, ke pengungsian dan sebagainya. Di sana terus nanti ditindaklanjuti dengan fasilitasi apa dan sebagainya. Nah, penyiapan di fase prabencana itu dalam rangka untuk pengurangan risiko bencana itu sendiri, supaya nanti kalau terjadi bencana itu bisa diantisipasi, sudah disiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika tanggap darurat ada itu kita sudah siapa berbuat apanya sudah disiapkan, baik itu SDM, peralatan, sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar hidup di tempat pengungsian. Itu yang istilahnya itu di prabencana. Sehingga untuk yang fase pada saat tanggap darurat itu sudah tahu siapa berbuat apanya. Pertama, kalau begitu ada indikasi, saya mengambil contoh seperti yang banjir. Begitu ada tanda-tanda itu akan terjadi banjir kan sudah bisa tahap-tahapannya kan sudah kita bisa ketahui, mulai dari naiknya air Bengawan Solo dan sebagainya, sehingga nanti elevasi ketinggian air yang terjadi di tempat-tempat yang rawan itu kan bisa kita amati terus-menerus 24 jam, sehingga kita tahu persis tahapan apa yang harus kita siapkan dan harus kita lakukan. Kalau itu sudah menjangkau pada genangan di tempat-tempat permukiman, khususnya di masyarakat yang sering terjadi itu, ya tentunya kita sesuai dengan tahapannya. Kalau memang itu sudah terjadi harus adanya evakuasi. Dan mulai dari saat itu juga koordinasi kan sudah berjalan. Oh, ini sudah menjelang ada evakuasi, nanti tim evakuasi yang langsung diterjunkan dan sebagainya. Walaupun di posko itu sudah siap semuanya, tapi kita terjunkan sesuai dengan istilahnya itu apa yang terjadi di lapangan. Bagian juga kan kita harus bisa melaksanakan sesuatu yang efektif dan efisien. Walaupun kita punya relawan banyak sekali, tapi kalau butuhnya cuma sebagian kecil kan, ya kita yang memanfaatkan sebagian kecil. Artinya apa? Kita efektif dan efisien itu supaya nanti bisa maksimal hasilnya. Terus sementara SDM ataupun personil yang lainnya juga masih bisa beraktivitas apa yang ada di sana, atau biasa yang ada di posko maupun di rumahnya mas sebelum kita mobilisasi, maksud saya seperti itu. Nah, termasuk juga penghematan biaya juga. Betul, maksud saya seperti itu. Kalau langsung kita tanpa ada perhitungan seperti itu, tidak ada perencanaan seperti itu, dan tidak disiapkan dari awalnya, kalau terjadi seperti itu kan biasanya itu orang itu kan panik. Kalau panik itu kan sudah mempengaruhi langkah-langkah yang strategis untuk diambil. Juga termasuk mengambil keputusan. Kalau memang dalam kajian cepat itu eskalasinya itu kenaikannya cepat dan semakin tinggi dan semakin mengkhawatirkan, lah baru di situ kita dari tim kajian cepat yang kita turunkan yang awal kejadian itu kan bisa memberikan informasi bahwa ini nanti perlu ada pernyataan tanggap darurat misalkan, atau belum atau tidak dan sebagainya. Nah, itu menentukan
maksud kami itu menentukan status itu langsung dinyatakan apa istilahnya itu siaga darurat, apa istilahnya langsung tanggap darurat dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi sistem penanganan. Jadi baik itu jumlah personil, SDM, peralatan dan sebagainya itu ditentukan ataupun disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu keterkaitan tanggap darurat. Jadi disesuaikan dengan jenis potensi bencana yang ada. Tadi saya mengatakan banjir yang paling sering kita tangani dan ya paling tidak itu lebih banyak kita mengerahkan semua sumber daya ketika ada banjir. Tapi alhamdulillah selama ini BPD juga sudah ada, belum ada yang kita rasakan sampai kewalan belum ada. Alhamdulillah dengan adanya BPD berarti kan ada yang fokus menangani masalah itu sehingga terkoordinasi dan semuanya sudah direncanakan sejak awal. Walaupun begitu kan kita juga tidak menutup kemungkinan tetap harus siap siaga ketika bencana itu jauh lebih besar dari itu. Kalau nanti kita tidak direncanakan, tidak diantisipasi, kalau yang besar sekali nanti terjadi kan kita justru malah gagap ataupun malah kewalan kan begitu. Kita sudah siapkan sampai sejauh itu. Nah, kebetulan saja kita belum selama ini kita belum menangani yang sifatnya itu besar sekali kalau dibandingkan sebagai contohnya itu tahun 66 misalkan seperti itu. Kan belum sampai sejauh itu. Artinya kita alhamdulillah masih bisa apa istilahnya bekerja atau melaksanakan dengan baik. Tentunya memang dengan komunitas relawan yang sekarang ini ada itu juga membantu sekali apapun yang terjadi. Andalan kami itu memang SDM itu dari teman-teman relawan. Ya walaupun SKPD yang terkait itu juga ada. Misalkan TNI Polri itu sudah punya protap juga. Artinya di sana juga punya tugas-tugas selain tugas pokoknya dari TNI Polri itu juga menangani bencana juga. Nah, itu membantu kami juga dan ditambah relawan sekarang yang kemarin sudah kita mencoba untuk disatukan dalam bentuk forum. Kemarin kita membantu forum relawan bencana di Kabupaten Sukoharjo yang kita gelar di Kabupaten Sukoharjo kemarin di Pendopo. Langkah awal kami ketika kita nanti untuk meningkatkan fungsi relawan dan istilahnya itu menjaga kekompakan sekaligus juga bisa saling tukar pengalaman dan sebagainya. Di situ akan terjadi interaksi langsung yang terus menerus, saling memberikan masukan dan menerima masukan dalam rangka untuk meningkatkan fungsi masing-masing. Dan sekaligus tidak ada salahnya nanti akan bertukar pikiran, bertukar keterampilan, profesi dan sebagainya. Nanti akan terjadi sesuatu hal yang positif sekali itu untuk menyikapi masalah tanggap darurat. Nah tentunya tanggap darurat yang sudah pernah kita lakukan selama ini selain banjir memang ada puting beliung yang di sana memang dampaknya itu bisa massal. Artinya massal itu begini, jadi dalam satu periode kejadian itu bisa 3-4 desa berbarengan dan di sana ada kerusakan-kerusakan yang banyak sekali sehingga perlu pemberdayaan relawan itu banyak. Artinya apa? Kalau sudah kita bicara puting beliung kan dampaknya kan mesti kebanyakan di permukiman dalam hal ini bangunan rumah. Kalau sudah seperti itu kan langsung mengganggu langsung. Artinya apa? Kejadian jam berapapun pagi, siang atau malam tetap apapun yang terjadi kehidupan di malam hari kan kita terganggu dan tidak nyaman. Lah kita tentunya harus bisa mengurip pada saat itu juga. Kalau bisa dalam sehari harus selesai masalahnya malamnya biar masyarakat itu merasa nyaman, Lah itulah tugas kami untuk mempercepat penanganan terkait dengan puting beliung itu kecepatan itu memang mutlak dibutuhkan. Tentunya kecepatan itu sendiri banyak faktor yang memengaruhi kan begitu teman. Itu pun alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, selain puting beliung banjir tadi juga kebakaran yang sering terjadi di Sukoharjo karena bagi juga yang namanya kebakaran itu juga sulit diprediksi juga seperti puting beliung tadi. Kalau banjir bisa diantisipasi, artinya kita bisa tidak apa istilahnya itu dampaknya itu tidak cepat seperti gempa bumi, puting beliung dan kebakaran itu kan musibah, tapi juga bisa menjadi bencana kan begitu Mas ya. Jadi khusus kebakaran itu karena memang itu agak lebih spesifik penanganannya. Tentunya kami menyiapkan SDM-nya kan juga lebih spesifik juga, artinya di sana memang pasukan pemadam kebakarannya itu memang
secara protap memang saya bikin berbeda dengan penanganan bencana yang lain. Artinya di sana itu dibutuhkan kesiapsiagaan tinggi. Kalau damkar memang di bawah BPBD? Ya, kebetulan sudah gabung di BPBD kan begitu. Nah, karena punya kesiapsiagaan tinggi kebakaran itu memang kami ketika ada bencana apapun kita tidak berani mengganggu pasukan pemadam kebakaran karena dia itu yang namanya detik menit itu luar biasa nilainya ketika ada kebakaran kan begitu. Ya. Dampak yang ditimbulkan. Kalau terjadi itu bangunan-bangunan yang di sana ada kegiatan ekonomi yang tinggi, misalkan pabrik atau dan sebagainya, itu kan 1 menit itu berapa puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau pabrik bisa miliar. Nah, itu punya protap seketat itu dalam rangka untuk mengurangi tingkat kerusakan dan kerugiannya, kan begitu. Nah, untuk masalah apa istilahnya itu efektif dan efisiennya itu tadi memang ada beberapa kiat-kiat yang sebenarnya bisa didorong untuk mempercepat ataupun meningkatkan kinerja dari katanya dengan pemadam kebakaran. Itu memang ada beberapa strategi yang harus diperhatikan berangkat dari SPM yang ada di sana. Jadi SPM untuk kebakaran itu sendiri kan ada ketentuan yang di sana itu dengan respon time yang direkomendasikan itu kan 15 menit. Jadi waktu tanggap itu kita kalau mau bisa maksimal hasilnya itu kan kalau bisa tidak boleh lebih dari 15 menit ketika kita itu menerima laporan dari lokasi terdampak. Begitu kita terima telepon, kita langsung siap-siap langsung meluntur ke TKP dalam posisi nyemprot itu jangan lebih dari 15 menit. Nah, itu SPM yang harus dipenuhi. Nah, untuk melangkah ataupun memenuhi seperti itu kita masih dalam rangka melaksanakan menuju ke sana itu baru dalam proses ini. Jadi kita sudah mempersiapkan apa istilahnya peralatannya untuk memenuhi SDM-nya juga seperti itu kita rencanakan. Mudah-mudahan mulai tahun depan kita sudah bisa mengarah ke tujuan itu. Ya. Itu kemudian ini Pak, berapa persenkah untuk efektivitas sosialisasi kepada kepada masyarakat? Ya. Soalnya bisa jadi karena faktor pendidikan dan lain sebagainya, mereka bisa cepat dan bisa tidak karena ada faktor pendidikan. Betul. Kemudian selama ini menurut penelitian dari BPBD sendiri pasti beda antara puting beliung, kemudian banjir, kemudian bencana yang lain itu ternyata paling mudah itu mensosialisasikan tentang bagaimana mengatasi bagi yang terdampak itu masalah banjir begitu. Mungkin dia bisa evakuasi diri atau paling tidak mengetahui ada detektor yang sudah ini, berarti kita siap seperti untuk meninggalkan tempat tersebut. Efektivitas ini berapa persen? Yang sudah diraih. Ya. Begitu misalkan ya. Jadi gini, kalau kita bicara kaitannya dengan itu sudah efektivitas kita bisa berapa persen dari yang ditargetkan misalkan seperti itu ya. Kita sebenarnya itu juga gampang-gampang susah kalau kita itu sudah bicara ke posisi sejauh mana kan begitu. Karena bagian juga yang namanya bencana itu kan sulit diprediksi. Dan sementara kalau jelas itu volume diketahui terjadi sekian, kita sudah nangin sekian, efeknya sekian bisa tapi paling tidak indikasi kotor, indikasi perkiraan aja itu kita bisa menjalankan itu sudah di atas 50% menurut kami. Artinya apa? Yang namanya kita mulai dari mensosialisasikan sampai kepada memfasilitasi dari kesemuanya itu yang terlibat itu kan banyak cara. Artinya tidak semata-mata kita pakai anggaran kita sendiri yang masih terbatas. Kita masih banyak bantuan-bantuan yang kita dapatkan dari beberapa pihak. Tentunya itu memang tidak lepas dari keberadaan yang di atas kita tingkatannya di provinsi maupun di BNPB sebagai badan yang ada di pusat. Jadi ada beberapa bantuan dari sana, baik itu bantuan yang sifatnya itu langsung bentuknya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Nah, itu semua itu kan dalam rangka penguatan kelembagaan pada BPBD kabupaten kota di daerah. Nah, tentunya dengan kolaborasi seperti tadi
bisa mengefektifkan atau apa istilahnya itu bisa meningkatkan kinerja kita ketika ada di kejadian di daerah masing-masing seperti itu. Tapi paling tidak dengan adanya kegiatan yang selama ini kita lakukan khusus Sukoharjo yang kita bicarakan Sukoharjo, Mas, ya. Jadi kita alhamdulillah sudah bisa maksimal karena apa, semua SKPD yang terkait maupun semua unsur ataupun elemen yang lain itu bisa berkolaborasi dengan baik dan lancar. Cuman kita perlu ada peningkatan, paling tidak itu menjaga konsistensi yang sudah kita raih selama ini, menjaga stabilitas dan kontinuitas itu perlu kita jaga. Kalau kita kaitannya dengan peningkatan, tentunya kita punya arah ke sana. Peningkatan dalam arti kalau kemarin sudah bagus, kita tingkatkan supaya lebih baik lagi. Dan karena itu kita untuk menjaga dan mengantisipasi ketika dari sumber daya itu ada pengurangan di tengah jalan. Misalkan entah itu peralatan, SDM dan sebagainya, itu yang perlu kita jaga konsistensinya sehingga kita setiap saat, setiap bisa kita adakan evaluasi terus. Artinya dari semua sumber kita evaluasi setiap saat. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya tentang kegiatan atau BPPD Sukoharjo, silakan telepon di 0271 679 3000 ya. Di line telepon kami di 0271 679 3000. SMS di 08 12 2 51 5000 08 12 2 51 5000. Kami masih nantikan atensi Anda. Kemudian Pak, sekarang ini BPPD ada atau paling tidak dia membawai berapa elemen-elemen relawan kebencanaan ini? Berapa Pak? Yang kita catat kemarin dan sekaligus kita kumpulkan bersama dalam pembentukan forum relawan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo kemarin. Itu kurang lebih ada 15 organisasi relawan. Kalau termasuk salah satunya dari unsur MTA. Jadi alhamdulillah, jadi kemarin itu ada beberapa yang menyusul juga yang bergabung mendekati kita mengadakan forum itu. Seperti Limas kemarin itu juga minta untuk digabungkan sekaligus sebagai relawan juga dari Satpol PP itu, dari unsur Limas dimasukkan tim relawan. Dari unsur SKPD juga ada di sana itu relawan yang dibina, seperti Dinas Sosial kan punya Tagana yang punya spesialisasi masalah dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, PMI, SAR sendiri ada, SAR Kabupaten itu, Rapi sebagai komunikasinya, alat komunikasinya, SAR MTA, SAR LDII, sama apa itu kemarin itu relawan desa juga ada beberapa desa yang sudah kita bentuk sebagai desa siaga, itu juga di sana ada tim-tim relawan yang sudah bisa difasilitasi selama ini kita ajak pelatihan dan sebagainya. Nah itu semua dari semua organisasi itu tercatat kemarin itu sekitar 15 organisasi relawan. Kalau bicara jumlah itu yang aktif dan yang cadangan itu kan sebenarnya kan banyak. Bisa saya katakan masalah relawan alhamdulillah Sukoharjo banyak sekali. Cuman kita mau membutuhkan berapa sesuai dengan kebutuhan. Dan semuanya siap? Semuanya siap. Artinya apa? Yang aktif itu memang bisa dikatakan aktif kan yang sering kali mengadakan komunikasi, pertemuan dan sebagainya itu. Kalau yang tidak aktif itu bukan berarti tidak bisa dihubungi setiap saat, tidak. Barangkali cuma supaya nanti yang penting itu ada aktivitas di organisasi tersebut. Ketika ada sesuatu yang disampaikan ke anggota kan disampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan apa istilahnya itu cara berkomunikasi di organisasi masing-masing. Entah itu SMS, entah itu telepon dan sebagainya. Kalau ada dorongan dari organisasi, oh untuk organisasi saya butuh menggerakkan 30 relawan, 100 relawan, 150 relawan. Nah itu kan yang penting dia punya daftar anggota, kurang lebihnya berapa kan begitu. Kalau kita jumlahkan kemarin itu mungkin bisa 1000 lebih. Jadi MTA mungkin kalau apalagi seperti MTA kalau diberdayakan mau minta 500 pun tidak kesulitan kan seperti itu. LDI juga seperti itu. Tapi yang aktif betul yang dibina secara skill yang mumpuni kan juga terbatas. Tapi paling tidak relawan cadangan itu kan bisa diberdayakan atau dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan kan begitu.
tidak punya keterampilan apapun kan tetap bisa bermanfaat juga ketika sudah ikut terjun di lapangan seperti itu. Jadi sesuai dengan keterampilannya semua itu bisa diberdayakan. Jumlahnya berapapun bisa dimobilisasikan begitu. Apalagi terorganisasi seperti itu. Yang tidak terorganisasi aja bisa, kenapa yang terorganisasi nggak bisa kan begitu. Tapi paling tidak dengan indikasi-indikasi seperti paling tidak menambah PD kami, perasaan percaya diri kami itu meningkatkan begitu. Jadi saya mengapresiasi betul kepada teman-teman organisasi relawan itu ketika sudah merapat berkoordinasi seperti itu paling tidak membanggakan. Ini salah satu unsur yang betul-betul memperkuat kinerja kami kan itu. Jadi ketika ada apapun memang kami dengan teman-teman itu pelayanan pada masyarakat itu kan. Kita buka dulu, ada yang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa diulang untuk telepon di 0271 679 3000 di acara SAR untuk sore hari ini bersama BPBD Sukoharjo. Beliau yang hadir adalah Bapak Insinyur Suprapto. Ya, lanjut untuk kegiatan-kegiatan SAR sendiri, sebenarnya tips-tips apa yang simple begitu, yang singkat, yang bisa dibagi untuk kita semuanya yang saat ini menyimak acara ini, baik itu ketika ada bencana berupa tanah longsor atau gempa bumi atau kebanjiran dan lain sebagainya, Pak. Jadi selama ini yang efektif itu sebenarnya sudah terbentuk secara alami dari masyarakat sendiri. Artinya apa? Salah satu contohnya misalnya ada banjir, itu kearifan lokal kita kan sudah kuat. Jadi begitu ada eskalasi air naik sesuai dengan tahapannya di Bengawan Solo itu sudah terjadi apa istilahnya, siapa berbuat apanya di sana sudah terjadi. Jadi sudah langsung kontak-kontak memberikan laporan sudah tanggapannya. Dan itu begitu ada kejadian perkembangan seperti apa tetap kita dilapori terus karena kita punya posko 24 jam. Pertama, kedua juga sudah kita punya komitmen semua personil BPBD harus bisa dihubungi 24 jam. Dan kita sudah punya komunikasi seperti itu sudah terjaga dan apa istilahnya itu sudah berjalan dengan baik sehingga ketika kita mengkoordinasikan lebih baik, lebih cepat dan apa efektif maksudnya seperti itu. Tentunya memang tip kita itu kedekatan kepada masyarakat dan komunitas. Bisa saling menghubungi, bisa saling dihubungi setiap saat. Itu salah satu kunci kecepatan dalam hal penanganan bencana. Nah, tentunya harapan kami begitu ada kejadian apapun yang ada di lapangan di masyarakat itu segera dihubungi ke kami, baik itu lewat posko maupun ke kantor maksud kami nomor-nomor telepon individu atau pribadi supaya nanti kita cepat dalam hal penanganan karena kita sudah punya apa istilahnya itu komunikasi yang cepat maksudnya seperti itu. Ya, dan untuk posko BPBD Sukoharjo sendiri mungkin bisa disampaikan alamat juga nomor telepon yang bisa dihubungi, Pak. Ya, jadi kalau di posko kami itu kan ada 2 nomor yang bisa dihubungi. Jadi nomor kantor posko yang kita bisa dihubungi itu kan 0271 590 551. Yang satunya 0271 593 113. Di situ merangkap sebagai posko ini kebakaran kan begitu. Jadi 2 nomor itu dihubungi apapun bisa ditindaklanjuti. Walaupun itu nomor pemadam kebakaran, karena itu poskonya kita menyatu, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Jadi kalau memang itu laporan yang masuk itu ada puting beliung, walaupun masuk di nomor pemadam kebakaran, pasti ada yang berangkat karena poskonya menyatu. Begitu. Untuk memudahkan itu nomor itu karena sudah familiar, itu bisa menerima apapun pelaporannya. Wong kadang itu bukan bencana aja, kita sering menerima laporan kecelakaan atau apapun itu. Tapi sudah menjadi komitmen kami, tidak harus dengan kriteria bencana saja. Kalau memang itu masyarakat yang butuhkan, tetap kita harus terjun. Alamatnya tadi di Jalan Salam Riyadi nomor 52 Sukoharjo. Ini di mana? Kabupaten? Di Simpang 5 Sukoharjo, ke selatan ada masjid besar. Nah itu ke selatan sedikit timur jalan. Di sana ada mobil damkar banyak di sana kan sudah kelihatan. Artinya siapapun yang lewat di sana kan sudah ada dominan banyak mobil-mobil pemadam kebakaran. Ya di situ itu ya. Di situ kan. Oh begitu. Sangat mudah dikenali begitu. Mudah dikenal. Mudah dikenali. Mudah dikenal.
Dan jangan lupa apabila ada kejadian yang membutuhkan penanganan dari BPBD, silahkan langsung calling saja di 590 551. Ini kebetulan kode wilayahnya sama dengan Solo ya, 0271. Sama. 590 551. Betul. Atau untuk kebakaran ini juga bisa menangani keduanya laporannya Semua, di 593 113. 113 adalah nomor yang favorit dulu. Dulu soalnya seluruh pemadam kebakaran se-Indonesia itu 113. Betul. Kemudian polisi 110. Itu selalu begitu. Ya. Hanya sekarang ada tambahan di depannya ini beragam juga Ya, gitu. betul. Sesuaikan daerah masing-masing. Iya. Baik, untuk anggota yang selalu standby di BPBD Sukoharjo sendiri, biasanya berapa ini Pak yang standby? Jadi kalau kita bicara secara utuh kan kita poskokan itu ada beberapa unsur relawan yang kita minta untuk hadir di posko. Itu kan idealnya ada macam-macam, ada yang sehari, ada yang 5, ada yang 7, tergantung ya. Kalau masalah besaran itu memang berubah-ubah ketika anggaran itu yang tersedia berapa. Oh berarti kalau anggaran sekian itu bisa memfasilitasi persipnya itu misalkan untuk khusus relawan non kebakaran itu misalkan ada 5 atau 7 orang persipnya itu. Nah terus kalau pemadam kebakaran itu ada sendiri khusus, itu kan satu sip itu ada sekitar 7 orang. Nah untuk kebencanaan kan kita unsur dari relawan-relawan tadi. Nah itu sekitar mungkin 5-6 orang per sipnya. Artinya apa? Setiap sip di sana itu minimal ada 10 orang kan begitu. Minimal 10 orang. Bisa lebih. Artinya itu fluktuatif dalam arti itu perencanaan kita itu kadang tidak sama dalam fase berapa ya, kondisional bulan. Nah, juga ya. Kondisional menyesuaikan dengan potensi ancamannya. Betul. Artinya apa? Ada ring-ring bulan tertentu itu yang perlu kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya. Di sana harus kita dorong kesiapsiagaan relawan juga kita tingkatkan. Seperti itu. Kalau kebakaran kan tidak mengenal istilah musim. Ya. Artinya di semua istilahnya itu musim ada potensi. Cuman masalah eskalasi tinggi dan tidaknya itu ring bulan-bulannya ada. Tapi kalau bencana banjir juga ring bulan ini dan ini. Kebakaran itu mungkin mulai dari Juli sampai Desember misalkan yang paling banyak. Kalau banjir itu mungkin ring waktunya ya mungkin sekitar November sampai Maret seperti itu. Puting beliung mungkin hampir sama dengan fase ring-ring waktu musim hujan kan seperti itu. Kegiatan di BPBD sendiri apakah hanya menunggu hanya menunggu bencana terjadi atau memang ada selalu meningkatkan potensi SDM-nya dengan latihan dan lain sebagainya begitu? Betul, pertanyaan bagus Mas itu. Jadi yang kita lakukan selama ini itu sudah masuk di baru di fase prabencana. Di situ ada perkuatan. Jadi kegiatannya apa saja, pelatihan dan sebagainya itu tadi. Nah, tadi belum saya uraikan dari fase ke fase tadi detailnya kegiatannya apa kan begitu. Terkait dengan perencanaan, misalnya perencanaan itu ya bisa perencanaan anggaran sampai ke perencanaan kegiatan yang nanti kita akomodir, kita laksanakan sepanjang tahun itu tadi. Nah di situ untuk meningkatkan kinerja tadi kan perlu adanya kesiapan yang berbentuk pelatihan maupun istilahnya itu sosialisasi. Berarti di situ memang semua relawan kan harus kita tingkatkan kemampuannya sesuai dengan bidang dasarnya masing-masing. Jadi kalau saya mungkin evakuasi, search and rescue-nya itu tadi penyelamatan. Terus untuk tagannya berarti harus menjaga keterampilan untuk meningkatkan penyiapan dapur umumnya untuk memfasilitasi kebutuhan dasar manusianya. PMI harus meningkatkan kinerja percepatan supaya terjadi kecelakaan ataupun luka dalam evakuasi harus PBGD-nya juga harus cepat dalam hal keterampilannya untuk ditingkatkan, pelatihan semua. Untuk komunikasi juga rapi juga meningkatkan jangan sampai terjadi trouble-trouble dalam hal alkomnya yang digunakan itu seperti apa. Itu harus diupdate setiap saat terkait dengan keterampilan maupun peralatannya seperti itu. Jadi prabencana atau di fase-fase prabencana itu banyak sekali yang kita lakukan. Jadi sehingga nanti harapannya ketika setiap bulan atau diupdate setiap
seminggu sekali atau justru setiap bulan sekali? Kalau itu semua kan bisa sepanjang tahun. Artinya dengan adanya posko itu kan berarti kan berinteraksi setiap saat dari semua unsur. Nah, di situ bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau yang kita dengan dalam bentuk kegiatan praktek di lapangan, misalkan pelatihan, nah itu baru kita disesuaikan dengan jenisnya. Kalau search and rescue mungkin kita pelatihan air, misalkan SAR airnya kita evakuasi air, ya kita di sungai atau di waduk. Kalau di apa istilahnya itu sekaligus bisa mengakomodir termasuk meningkatkan keterampilan PBGD-nya tadi, penyelamatan gawat darurat dari PMI itu tadi bisa berkolaborasi langsung di sana. Latihan evakuasi kan berarti di situ kan seakan-akan harus ada yang luka semaput dan sebagainya, itu PBGD langsung kerja di sana, berkolaborasi di sana. Juga dapur umum begitu dianggap aja langsung itu menuju ke pengungsian, itu kan sudah masuk ke simulasi ataupun semacam pelatihan penanganan bencana secara utuh. Simulasi itu kita lakukan, pernah kita lakukan. Kalau secara utuh kemarin kita lakukan di Tegalmadi, termasuk terkait dengan penanganan banjir. Jadi kita simulasikan mulai dari mendeteksi kemungkinan akan terjadi banjir dan sampai kepada ke pengungsi dan sebagainya, itu sudah A sampai Z itu sudah kita lakukan. Tentunya memang kita melibatkan dari semua unsur termasuk peralatan dan begitu. Jadi secara utuh sudah kita lakukan simulasi seperti itu. Nah, untuk gladi poskonya kita sudah pernah mengadakan walaupun terbatas, tapi kemarin di Kodim juga sudah melakukan hal yang sama, lebih kalau di Kodim kemarin lebih representatif, dalam arti itu lebih banyak yang terlibat. Artinya apa? Memang bagian juga siapapun yang punya kegiatan kita bisa saling membantu. Baik Pak Insinyur Suprapto, terima kasih sekali atas informasinya terkait dengan kegiatan BPBD Kabupaten Sukoharjo. Semoga ini akan memberikan satu gambaran bahwa pemerintah daerah Sukoharjo sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan kesigapan ketika bencana terjadi. Insya Allah semuanya akan siap untuk mengatasi, meskipun segala sesuatunya ini kita tidak bisa menduga kapan itu akan terjadi begitu. Tapi kesiapan itu sangat perlu untuk kita semua dan masyarakat. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Search and Rescue SAR untuk hari ini. Saya Bilal Suaradi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.